Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Nawanto dalam materi yang berbeda. Masih di bab 2, beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai mobilitas sosial dan pluralisme. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Ya, konflik sosial. Kalian sudah pernah mendengar konflik ya? Konflik itu pasti konotasinya negatif ya. Konflik, pertengkaran. Menurut Robert Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lain. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, misalnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berbeda dengan Kartono. Kartono mendefinisikan konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonis, bertentangan karena kedua belah pihak tidak mempunyai tujuan yang sikap yang sama ya. Jadi tujuan dan sikap nilai yang berbeda, maka terjadilah konflik. Kemudian berikutnya kita akan membahas contoh beberapa konflik dalam skala kecil, misalnya dalam keluarga, antara anak dengan ibu, ya, antara kakak dengan adik, rebutan mainan, antara orang tua, ya, ayah dengan ibu, sering mendengar konflik, ya. Ini adalah contoh-contoh konflik dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering jumpai. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik sosial? Yang pertama, perbedaan individu. Setiap manusia itu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi penyebab konflik. Contohnya, ada individu yang suka musik dangdut, ada yang suka rock, ada yang suka pop, jazz, dan sebagainya. Atau ada yang suka memakai baju merah, ada yang suka memakai baju putih, dan sebagainya. Ada yang nggak suka baju merah, baju putih, dan sebagainya. Nah, ini soal pribadi. Yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Nah, kita semua tinggal di Jakarta dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Hampir di seluruh etnis di Indonesia ada di Jakarta. Kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang menimbulkan konflik. Kriteria tentang sopan, santun, tidak sopan, pantas, tidak pantas, setiap daerah berbeda-beda. Sehingga ada daerah yang ini pantas, ini tidak pantas. Maka terjadilah konflik. Yang ketiga, alasan terjadinya konflik adalah perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam waktu bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, baik ekonomi, politik, budaya. Ya. Contoh, misalnya pemerintah akan membuat proyek waduk dengan multifungsi, atau bandara, atau jalan tol. Biasanya ada konflik kepentingan antara pemerintah dengan rakyat yang punya kepentingan yang berbeda-beda. Yang keempat, adanya perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim, wajar, namun bila terjadi secara mendadak
dan tidak ada sosialisasi, maka bisa menimbulkan konflik. Misalnya, peraturan menggunakan helm, tidak boleh merokok di tempat umum, peraturan memakai masker, dan sebagainya. Kadang perlu ada razia, kadang-kadang perlu dalam razia mesti ada konflik, pertentangan, berdebat, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah akibat konflik sosial. Apa mestinya kalau konflik tadi dikatakan konotasinya negatif, maka dampaknya ya cenderung negatif. Ya. Yang pertama, meningkatkan solidaritas dalam suatu grup. Ada satu sekolah diserang oleh sekolah lain, wah semangat solidaritas satu sekolahan, kompak semua. Atau satu kampung, atau satu desa. Ya. Solidaritas yang negatif. Ya. Yang kedua, konflik menimbulkan retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kalian tahu ya bahwa konflik dengan teman karena masalah tertentu akhirnya menjadi putus pertemanan. Ya, ini hal yang biasa. Ya, kemudian akibat berikutnya adalah terjadinya perubahan kepribadian para individu. Terjadi perubahan untuk saling menyesuaikan atau justru saling mempertahankan prinsipnya masing-masing. Tapi yang ada di gambar ini contoh perubahan pribadi yang saling menyesuaikan. Yang dulu menjadi rival, sekarang menjadi kawan. Ya, ada perubahan saling menyesuaikan. Akibat berikutnya adalah rusaknya harta benda, bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, ini peperangan. Apa yang didapat? Rugi semuanya. Ya, harta benda, nyawa melayang. Apabila konflik berujung pada kekerasan, ya dampaknya pasti rusak dan hilangnya harta benda dan nyawa. Sekarang yang kelima, akibat konflik terjadi akomodasi dominasi. Akomodasi adalah usaha yang bertujuan untuk meredakan atau pengendalian atau penyelesaian konflik secara damai, kompromi. Ya, udahlah, kita berdamai saja demi kebaikan bersama. Yang kurang baik ini dominasi. Adalah sebuah paham politik untuk melakukan penaklukan atau penguasaan. Dalam hal ini bisa terjadi melalui eksploitasi. Nah, contoh yang di bawah ini kurang baik ya. Ada dominasi, penguasaan. Gimana cara menangani konflik? Yang paling mudah adalah menghindar. Ya. Mengorbankan tujuan pribadinya dan menjauh masalah yang menimbulkan konflik. Nah, aman, menghindar. Yang kedua, memaksakan kehendak. Ada individu yang memandang bahwa pendapatnya itu paling benar. Dia maksa pokoknya. Orang lain harus mau menerima. Dia harus menang. Bisa. Ini cara yang kedua ini juga bisa. Memaksakan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan pada keinginan orang lain. Dia mengorbankan tujuan pribadinya untuk mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Udah, daripada nanti ribut dah, ya udahlah, pertemanannya jadi bubar. Maka lebih baik kita mengalah saja, menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Yang berikutnya ada cara tawar-menawar. Dia akan mengorbankan sebagian tujuan pribadinya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Jadi ada kompromi. Oke, kamu mau mundur selangkah, saya selangkah. Oke, demi perdamaian. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Memandang konflik
sebagai masalah yang harus diselesaikan, harus dicari cara-cara guna mengurangi ketegangan. Mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Ya, kalau ini semuanya sama-sama berpikir gimana caranya. Ya oke, cara begini, oke, cara kamu begini, oke, akhirnya deal, deal, oke, ya selesailah kolaborasi kerjasama yang menguntungkan dua belah pihak. Yang berikutnya ada konflik, ada integrasi. Kalau integrasi itu menyatu, ya. Proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi suatu kesatuan dalam masyarakat. William Ogburn dan Meyer Ninkoff memberi syarat terjadinya integrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan. Jadi harus saling mengisi. Yang kedua, masyarakat menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. Jadi harus ada kesepakatan dulu, nilai-nilai yang akan dijalani. Dan yang ketiga, nilai dan norma dijalankan secara konsisten. Jadi kalau ada yang melanggar nggak konsisten, udah akan menimbulkan masalah. Tapi selama ini tiga-tiganya dipenuhi, maka akan terjadilah integrasi, persatuan. Faktor yang mempengaruhi proses integrasi. Ada homogenitas. Semakin homogen masyarakatnya, makin mudah proses integrasinya. Gampang, nggak usah neko-neko, warna-warni, repot, macam-macam. Besar kecilnya kelompok. Semakin kecil anggota kelompok, semakin kecil penduduk suatu masyarakat, proses integrasinya makin mudah. Kemudian ada mobilitas geografis. Semakin tinggi mobilitas masyarakat, semakin besar proses integrasinya. Maksudnya itu ada pergerakan. Jadi tidak hanya terkungkung dalam daerahnya masing-masing. Ada Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Sulawesi, dan seterusnya ya. Jadi ada mobilitas pergerakan yang intensif. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi. Jadi kalau nggak ada komunikasi, nggak ada ngomongan, maka akan sulit. Tapi kalau ngomong, ya mudah disatukan. Oh, ternyata begitu maksudnya. Nah, itu ya. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial antara lain ada integrasi normatif. Integrasi yang terjadi karena adanya norma dalam suatu masyarakat. Misalnya Indonesia yang beratus-ratus suku bangsa disatukan oleh norma yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Ada petani, ada nelayan, ada buruh pabrik, ada pegawai kesehatan, polisi, tentara, dan sebagainya. Integrasi koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan, invasi negara atas negara lain. Nah, ini kurang baik konotasinya. Ya. Nah, ini contoh integrasi normatif Bhinneka Tunggal Ika. Ini contoh integrasi fungsional dan ini integrasi koersif, ya, pemaksaan. Sekarang proses integrasi melalui dua hal. Ada asimilasi, ada akulturasi. Kalau asimilasi itu dua kebudayaan bergabung memunculkan budaya baru dan meninggalkan sifat aslinya. Ya, perkawinan antar suku itu termasuk contoh integrasi asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Ini dua budaya menyatu, tapi kebudayaan masing-masing lambat laut ini diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur budaya kelompok itu sendiri. Jadi masing-masing masih ada ciri karakternya itu masih ada. Contohnya kendurian di Jawa ini termasuk proses akulturasi. Ada Jawa, ada Hindu, ada Islam, campur jadi satu. Berikutnya adalah tugas yang harus kalian lakukan
pada proyek